warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selalu ceria ya, nyanyi-nyanyi terus. Bahagia terus. Pek-pek terus ya Bu. Ya, ini saya sebentar hanya untuk merefreshing lagi ya. Karena setiap tahun harus refresh lagi ya. Hari ini penyuluhan gigi darurat pada peserta Prolanis. Di Puskesmas di Mantoro ini peserta Prolanis terdiri dari satu penderita diabetes, yang kedua darah tinggi, atau hipertensi. Pintar-pintar danten ya. Yang pertama diabetes dulu ya. Satu-satu. Biasanya pada penderita gula ya. Secara penderita sakit gula itu ada gejala seperti ini, mulut terasa kering, ya betul Bu? Karena obrangan, single sitik we. diulang. Karena jumlah gula dalam darah yang berlebihan menyebabkan jumlah urin atau kan kalau pipis di malam hari atau lebih sering ya Bu kalau penderita gula sehingga cairan tubuh akan berkurang, sekresi ludahnya juga berkurang. Sekresi ludah itu apa? Cairan yang keluar ludahnya itu juga berkurang, jadi mulut terasa dengan berkurangnya aliran ludah ini maka terjadi infeksi bakteri. Karena ludah itu fungsinya apa? Untuk membersihkan cleansing namanya membersihkan rongga mulut kita. Kalau dia kurang, maka bakterinya akan bertumbuh lebih banyak. Nah, sisa-sisa makanan dan kotoran dalam rongga mulut tidak akan bersih karena ludahnya itu sedikit. Kemudian pada penderita gula ini juga memiliki bau mulut yang khas. Ini nama buatan Bu Pak. Beda ya sama orang yang normal agak baunya bau keton ya Mas ya. Boten, khas aja Bu. khas. Lanjut Mas. Nah, yang kedua, Wong kas kok kecing guys. yang kedua adalah periodontitis dan gingivitis. Periodontitis itu biasanya pada penderita gula ini sering terjadi peradangan pada gigi yang bawah, pada tulang gigi ini seringnya seperti itu, Karena pada penderita DM ini, karena ludahnya sedikit, plaknya lebih banyak, plaknya lebih cepat terbentuk, sehingga kalkulus atau karang giginya lebih cepat terbentuk pada penderita gula. Kemudian ada gingivitis. Gingivitis itu peradangan pada gusi, di mana jaringan gusinya terlihat lebih kemerah-merahan. Jika sikat gigi lebih mudah berdarah. Gingivitis ini biasanya mengakibatkan gigi mudah goyah. Karena apa? Karena pada saat gusinya itu merah, perlekatan antara gusi dengan gigi itu agak longgar, jadi giginya mudah goyah. Pada penderita gula yang terutama kadar gulanya tinggi, gigi lebih sering goyah. Ini kondisi gingivitis seperti ini Bapak Ibu. Gusinya agak membesar ya sedikit, terus merah warnanya merah. Jika kena trauma sedikit, terutama sikat gigi, itu gampang sekali berdarah. Itu misalnya ini periodontitis tidak kelihatan karena dia di dalam gusi, ya. Lanjut Mas. Ini juga sering terjadi adalah sariawan. Karena air liur yang pada penderita gula ini sedikit, kan kering rasanya mulut terasa kering, jadi gampang jamurnya tumbuh lebih banyak.
sehingga kena trauma itu gampang sekali luka, sehingga gampang sarnyawa. Kemudian lanjut mas, ini untuk sarnyawa ya. Yang keempat adalah karang gigi. Pada penderita gula terjadi peningkatan jumlah kalsium pada air ludah. Jumlah kalsium ini berakibat materi-materi sisa-sisa makanan numpuk di permukaan gigi di sini. Kalau tidak segera disikat, dia akan mengeras jadi karang gigi seperti ini. Oke. Pada penderita sakit gula lebih cepat terbentuk karang gigi. Dia nama membantu ya? Tapi Bapak Ibu sering membersihkan karang gigi enggak setiap 6 bulan sekali? Tidak, karena Belum pernah, karena disikat nggak bisa hilang loh. Harus dibersihkan dengan alat khusus, ya, namanya scaling ya, membersihkan karang gigi itu. Terus lanjut, Mas. Ya, ini juga pada penderita gula lebih rentan terjadinya gigi berlubang. Ini tadi asal muasalnya juga karena jumlah ludah berkurang sehingga pembersihannya juga tidak maksimal, sehingga plaknya mudah nempel. Kalau tidak segera dibersihkan, lama-lama akan jadi perusak jaringan keras gigi yang lama-lama jadi lubang gigi. Ya enggak sih Bu? Bapak Ibu yang punya gula, giginya masih utuh atau ada yang dirowak? Biasanya Bapak goyang tuh Pak ya? Karena kalkulus karena gigi tadi lebih cepat terbentuk. Kalau sudah diberikan gula goyang, suwe-suwe ucul. Lanjut. Dari perawatan gigi dan mulut pada penderita gula. 1. Membersihkan meningkatkan pembersihan dalam rongga mulut dengan menyikat gigi secara berat dan teratur. Kapan Ibu sikat giginya? Saya luruskan ya, pagi dan malam sebelum tidur. Sore tidak apa-apa, tapi nanti sebelum tidur gosok gigi lagi. Atau sore tidak usah, nanti mau tidur gosok gigi. Kemudian yang kedua adalah membersihkan karang gigi. Ini disarankan membersihkan karang gigi ini setiap 6 bulan sekali. Dan kadar gulanya di bawah 200. Kalau di atas 200 kan nanti pada waktu membersihkan karang gigi itu terjadi perlukaan ya, perlukaan pada gusinya. Nanti kalau di atas itu nanti lukanya juga akan susah sembuh. Ya. Terus yang ketiga adalah penambalan gigi. Pada penderita gula yang giginya berlubang, seharusnya gigi yang bolong-bolong itu perlu ditambah. Okay? Terus yang keempat, penderita gula sebaiknya kontrol rutin gula darahnya. Ini setiap bulan ya kontrol gigi. Alhamdulillah ya. Terus ya yang terakhir adalah konsultasi dokter dalam melakukan pengobatan. Lanjut Mas. Yang kedua adalah hipertensi. Kalau hipertensi ini efek samping obat hipertensi sering menyebabkan keluhan tadi seroskopnya tadi apa ya? Mulutnya terasa kering. Kalau konsumsi obat hipertensi ada ini apa efek sampingnya ini. Terus pembengkakan pada gusi yang ya sudah saya jelaskan tadi ya. Pembengkakan pada gusi seperti apa? Terus ini untuk perawatan gigi dan mulut pada penderita hipertensi yang pertama adalah meningkatkan kebersihan rongga mulut dengan cara menyikat gigi yang baik dan benar tadi ya, rutin kontrol tekanan darah. Di sini setiap minggu ya dikontrol ya, tensinya ya. Setiap bulan ya. Konsultasi dokter gigi sebelum melakukan perawatan gigi terutama pencabutan. Bapak Ibu kenapa kalau pada pencabutan tekanan darah tinggi harus normal? Kenapa ya? Karena pada proses pencabutan gampang ya. Ibu ini kok orang dicabut padahal ini wis rada ogah loh ya. Bukannya kita nggak mau.
kita lihat tekanan darahnya. Kalau tinggi, nanti resiko perdarahannya akan meningkat pada saat pasca atau setelah pencabutan. Nanti akan juga membahayakan pasien itu sendiri, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini cara sikat gigi yang baik dan benar. Bapak Ibu, kalau sikat gigi gimana ya? Nah, pada prinsipnya adalah sikat gigi itu membersihkan semua permukaan gigi, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam. Caranya bagaimana? Jangan tidak boleh keras-keras, harus pelan-pelan saja, okay? Dari gusi ke gigi. Jadi kalau rahang atas, dari atas ke bawah. Kalau rahang bawah, dari bawah ke atas. Semua permukaan gigi harus disikat. Kanan, kiri, permukaan pipi, terus belakang ini. Kadang-kadang yang depan bawah ini kadang-kadang jarang kesikat malahan. Okay? Kadang malah terjadi banyak sekali tumpukan kanan gigi di situ. Okay? Sikatnya yang halus saja, pelan-pelan saja ya kalau sikat gigi ya. Ini saya bawa modelnya ini ya contoh aja ya. Kita sikat gigi ya. Ini dari sini kita dari depan ya contohnya sini. Iya, putar sedikit, pelan-pelan saja. Terus permukaan sini juga. Kelihatan juga. Jangan lupa dalam ini juga. Nah, sini juga. Agak lama memang ya. Tapi ya, pemulai semua harus disikat. Nanti kalau sabar, harus sabar. Yang bawah juga dari sini kita, dari pusing kaki. Permukaan ini juga harus, ya, permukaan punya juga, dalamnya juga harus disikat. Ya. Semua harus disikat ya. Sumbangannya apa ya? Itu saja yang saya paparkan. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan. Monggo, sesi pertanyaan dibuka. Monggo, pakai mic dulu. Bu, paparin Angel-angel lho, yen pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membersihkan kanan gigi itu di puskesmas apa bisa? Bisa, bisa. Cuma gini Bu, untuk peserta BPJS, kalau itu pembersihan kanan gigi atas keinginan sendiri atau tujuannya untuk estetika itu memang tidak diganggu. Yang ditanggung itu kanan gigi yang ada dengan gigi pitis akut, itu kanan gigi ada sampai gusinya merah-merah itu ditanggung. Ada di sini dan murah kok Bu. satu lagi. Monggo, satu lagi, apa dua lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Ibu yang telah memberi penyembuhan pada Anda Langis. Namun sebelumnya saya mohon agar perkenalan ya. Oh iya lupa ya Bu ya. Saya mengenalkan pada Ibu kalau teman saya saudari penanti senam sejak tahun 2014. Terima kasih sekali atas penyerahannya setiap minggu. Namun demikian sayang sekali kalau ada penyuluhan seperti ini. Kenapa kegiatan seperti itu tidak? Padahal penting sekali. Tolong kalau ada penyuluhan bagi Bapak Ibu jangan sampai melaksanakan kegiatan seperti itu. Nanti tidak jelas. Betul nggih? Jadi kegiatan itu dari sini. Selanjutnya Ibu, kalau tadi contoh gosok gigi itu naik turun dulu. Seingat saya waktu sekolah dulu kalau gosok gigi kan begini dulu kan
Prakteknya, bukan gambarnya. Prakteknya kan gini dulu, terus kanan kiri, kanan kiri. Kalau sekarang sudah tua seperti ini, kalau memang ibu menyarankan harus naik turun dulu, ya oke lah, terima kasih semua. Terus tadi dijelaskan bagi penyandang yang sakit GS, giginya sering bolong. Saya ini sehat semua, tes lab, tapi gigi juga bolong karena faktor usia. Selanjutnya kalau misalnya gase gigi palsu, itu kalau sudah di-cover dari BPJS sebenarnya banyak yang akan pesan gigi. Sudah itu misalkan permintaan dari ibu itu kalau bisa di-cover dari BPJS alangkah. Terus selanjutnya ibu nek arep kontrol ning nggon kuwi aja nyelo-nyelo le. Dan di gone merah. Nggih. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi pertanyaan? Sekedar. Ada lagi pertanyaan? Nggih, sekedar Bu. Ada lagi? Mboten langsung dijawab berapa? Oh, ngeten. Nggih. Manawi anu beda apa niku gini-gini pun habis gimana caranya? Itu ini. Nih Pak, nggih nggih. Anu Bu, gini sudah habis, caranya gimana? Ampun Bu, bisa dijawab semua. Nggih. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali, Bapak Ibu. Saya jawab dari Bu Dati dulu ya. Mungkin ya tadi karena agak itu belum perkenalan ya Bu ya. Nama saya Bu Sulis ya. Iya. Saya di Puskesmas ini sudah sekitar 5 tahun. Ya. Kayaknya sudah setiap tahun kesini ya. Yang pertama tadi apa ya Bu ya? Penderita gula ya, biasanya memang tergantung masing-masing individu ya. Kalau pasien itu bisa menjaga gigi dan mulutnya bagus, gosok giginya betul, rutin, kontrol gitu, biasanya akan lebih terjaga dan lubang giginya juga akan lebih minimal, ya. Gitu ya. Tergantung masing-masing ya, Bu ya. Terus cara sikat gigi. Sikat gigi itu pada prinsipnya adalah dari gusi ke gigi. Karena apa? Sekarang ya dari gusi ke gigi dan pelan-pelan. Karena sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi ini biar bisa terangkat. Okay? Kemudian gusi juga tidak akan turun, okay? Kalau gini banter kan gusinya turun. Gusi turun itu juga akan sakit. Nanti seharusnya apa? Bagian gigi yang ketutup oleh gusi ini bisa terlihat juga nanti linu sekali, ya. Jadi dari gusi ke gigi ini satu, sela-sela di antara gigi-gigi ini biar bisa hilang. Kotoran dari sela-sela gigi ini bisa keluar. Beda kalau gini nih, kanan kiri gitu ya. Agak muter sedikit ya Bu, tidak gini tuh, ya agak muter gitu. Ya muter prinsipnya dari gusi ke gigi gitu. Terus tadi pertanyaan Ibu sama Bapak ya, tadi hampir sama ya. Kalau kita ompong ya, ompong giginya hilang, itu akan mengurangi apa namanya fungsi mengunyah ya. Juga tidak akan bisa menikmati makanan.